Selamat sore Bapak Ibu Guru di mana saja berada di Kabupaten Sika ini. Akhir-akhir ini kita banyak berbicara tentang peningkatan literasi di sekolah kita di seluruh Kabupaten Sika. Dari fokus utama, setelah melihat hasil 3 tahun ini yang mengalami atau prihatin, terutama nilai matematika. Salah satu terobosan yang terbesar dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Sika jalankan itu atau melalui PKO, dinas PKO di Gasing dari tanggal 27 Juli sampai dengan 8 Agustus. Oleh karena itu, setelah melewati proses pelatihan secara intensif, hari ini kita ingin melihat kira-kira bagaimana metode Gasing ini nanti akan berhasil mengubah paradigma belajar matematika yang tadinya ditakuti menjadi pelajaran matematika yang paling disukai oleh guru kita. Karena itu, Bapak Ibu Guru bersama saya telah hadir Ibu Erna sebagai trainer Kabupaten Sika, Pak Edmond sebagai peserta, dan bersama kita telah hadir Pak Edi sebagai Ketua K3S Kabupaten Sika. Selamat sore semua. Selamat sore. Baik. Kita lihat cerita atau testimoni dari Bapak Ibu Guru ini yang hadir pada sore hari ini. Pertama saya ke Pak Edmond. Kira-kira atau coba ceritakan sedikit perasaan Pak Edmond selama mengikuti diklat kurang lebih mau sekali. Baik Bapak, saya akan menjelaskan bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan atau pelatihan Gasing ini. Perasaannya awalnya mungkin penasaran. Awal saya itu penasaran karena metode Gasing ini kan hal yang baru. Jadi akhirnya saya sampai rumah, saya tidak pernah mencari atau men-scroll di media sosial. Akhirnya hari pertama saya ikut, ada sesuatu yang baru, yang belum pernah selama ini saya dapatkan. Dan Pak, dari awal kegiatan sampai hari ini, perasaan saya itu sangat senang. Karena saya mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang belum pernah selama ini saya dapatkan. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur karena saya bisa diutus untuk mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan materi yang baru yang setelah dari sini saya akan memberikan pengetahuan yang saya dapatkan ini kepada rekan-rekan guru saya dan kepada peserta didik saya. Baik, Pak Edmond. Kata Gasing gampang, asik, dan menyenangkan. Saya coba ambil kata asik. Asiknya pada saat ini pelatihan seperti apa? Dan apa manfaatnya asik itu? Ya, baik. Jadi untuk Gasing gampang, asik, dan menyenangkan. Tanda asik. Di sini selama kegiatan ini berlangsung atau pelatihan kami selama kurang lebih sudah 11 hari saya lewati bersama para trainer. Yang asik di sini adalah kami peserta diberikan kesempatan. Asiknya kami bisa bersama-sama, tidak membedakan antara trainer dan peserta. Itu asik. Kedua, kami tidak fokus hanya di materi saja, tapi diselingi dengan games, permainan, yel-yel, bahkan menari sambil berhitung. Di situ yang membuat saya merasa bahwa benar-benar asik, benar-benar sangat terhibur. Ya. Kami yang peserta rata-rata semua dari guru saja merasa asik, apalagi peserta didik. Jika apa yang kami alami selama di sini dan kembali ke sekolah dan kami terapkan seperti apa yang kami alami di sini, berarti peserta
Sayangnya mereka akan merasa asik, mereka tidak akan rasa takut dengan matematika yang selama ini selalu menghantui pikiran mereka dengan hal-hal yang menakut. Luar biasa. Ya, Ada kebanggaan tersendiri ya. iya. Baik. Kita balik ke Bernas sebagai trainer setelah memasuki hari yang ke-11 ini. Coba ceritakan sedikit rasanya Ibu selama memberikan materi di kelas delegasi ini kepada 70 peserta yang datang dari 338 sekolah ini. Baik Bapak, pertama terima kasih banyak Bapak sudah menghadirkan kami di sini, sudah bersama kami di tempat ini Bapak, terima kasih banyak. Perasaan yang saya alami selama kurang lebih 11 hari bersama para peserta, pertama saya merasa gembira Bapak. Gembira karena sebagai trainer kami diberi kesempatan Bapak untuk menyalurkan apa yang sudah kami terima kepada rekan-rekan guru yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dari peserta Bapak. Saya merasa bahagia karena selama mengikuti kegiatan, para peserta sangat antusias Bapak. Karena apa? Metode Gasin ini menghadirkan sesuatu yang baru. Metode yang baru, gampang, asik, dan menyenangkan dipadu dalam satu paket metode yang luar biasa. Artinya setelah Ibu Erna dilatih oleh trainer Profesor Yohanes Surya, tentunya sudah bisa membedakan. Kira menurut Ibu, perbedaan yang paling mendasar pada cara mengajar yang lama dengan cara mengajar delegasi. Kira-kira apa bisa beda kan? Dari trainer. Baik Bapak, di dalam metode Gasin banyak hal yang berbeda dari metode-metode yang pernah saya pelajari sebelumnya Bapak. Yang pertama, metode Gasin itu punya 3 tahapan penting dalam penjabaran suatu materi. 3 tahapan itu terdiri dari tahapan konkret, abstrak, dan mencoba. Ketika masuk dalam tahapan konkret ini, anak-anak mereka harus benar-benar tahu benda nyata yang kita pakai. Entah itu stick, entah itu kartu, atau benda apapun. Dari benda nyata ini akan dibawa ke dalam bentuk gambar yang bisa disebut juga semi-konkret. Ketika semi-konkret ini sudah dijelaskan, baru kita masuk pada tahap abstrak. Tahap abstrak itu adalah tahapan menuliskan simbol atau lambang dari bilangan yang kita bahas. Setelah masuk pada abstrak, tahap tertinggi adalah tahapan mencoba. Pada tahap ini, peserta didik atau para peserta yang mengikuti kegiatan, mereka harus bisa berhitung secara cepat dan tepat. Luar biasa. Artinya kira-kira ada 3 tahap ini tentang apa yang tidak pernah terjadi pada cara mengajar politika yang lalu. Atau ada juga tapi mungkin tidak. Yang pertama itu Bapak, kalau dari saya pribadi ya Bapak, ada misalnya kita menghadirkan gambar kalau di buku, bisa ada Bapak. Nah, tetapi proses yang dilalui itu belum sebagus yang ada di dalam metode Gasin ini Bapak. Jadi di Gasin itu benar-benar terarah Bapak. Sampai pada materi yang tingkatan yang tinggi pun kita tetap melalui 3 tahapan utama ini Bapak. Dari konkret, abstrak, mencoba. Kita kembali ke Pak Motif peserta. Menurut Pak, ya, kira-kira alat sederhana apa yang Pak pakai di lingkungan untuk metode Gasin ke depan? Ya, contohnya di sekolah Pak nanti. Ini bayangkan saja, ini belum turun tetapi coba kira-kira apa yang bisa. Kalau sederhana apa? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan di Bernas pada trainer yang lalu, bahwa Gasin ini kan punya 3 metode. Jadi, ya, metode Gasin ini mempunyai 3 tahapan, yaitu konkret, abstrak, dan mencoba. Untuk media di sekitar lingkungan sekolah saya, itu digunakan di fase bagian konkretnya. Untuk konkret ini pasti saya bisa manfaatkan yang pertama pasti
dari kertas HVS bekas pakai itu digunakan untuk media berupa kotak atau ini kartu. Bisa tidak dijasa kalau daerah dijasa, di daerah ada asap. Iya, ya. Selain HVS bekas pakai bisa biji asam karena di sana Asam asamnya banyak. Kedua, dan bisa juga saya gunakan lidi. Ya, karena banyak bambu. Dari bambu itu kan saya bisa jadikan lidi atau dibentuk seperti stiklan. Ya. kira-kira anak itu seperti apa yang paling terbantu dengan menerapkan metode gasing di sekolah nanti. Baik, Pak. Dari yang sudah saya pelajari, sudah 11 hari berkaitan dengan metode gasing ini, anak yang akan paling terbantu yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus di sini bukan berarti anak yang cacat, tetapi anak yang punya pola perilaku yang perlu dibimbing dan perlu motivasi dari guru selama pelajaran berlangsung, khususnya pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika ini, kalau sebelum pelajaran, macam satu hari sebelumnya bahwa sudah disampaikan guru bahwa besok kita pelajaran matematika tentang ini, pasti ada satu atau dua anak pasti tidak akan datang. Tapi saya yakin dengan saya menerapkan metode ini, metode gasing ini, berarti anak-anak seperti itu akan sangat terbantu sekali. Karena mereka akan merasa senang, menyenangkan, dan gampang. Karena gasing itu gampang, asik, menyenangkan. Yang penting dari guru yang sudah dia dapatkan, dia terapkan sesuai dengan apa yang dia dapat. Yang bisa membuat siswa itu merasa nyaman, rasa takutnya jadi hilang, terutama siswa-siswa yang perlu bimbingan dan pendampingan. Kalau merasa takut Iya, matematika. iya. Yang siswa-siswa yang berkebutuhan, yang perlu diberikan motivasi, perlu bimbingan, pendampingan dari guru. Terima kasih. Kembali ke Firna sebagai konsep gasing mana yang menurut Ibu paling menolak atau paling menyentuh dan wajib diajarkan kepada peserta? Apakah semuanya gampang, asik, dan menyenangkan? Kalau dari saya, Bapak, semua materi itu dikemas secara bagus dan wajib diajarkan kepada orang. Tetapi ada satu materi khusus itu mengalami perubahan bagi kita, Bapak. Dan khusus kita itu pada materi penjumlahan. Mengapa, Bapak? Karena sejak dari kecil, dari kita sekolah, kita biasanya menyelesaikan soal penjumlahan itu selalu dari belakang atau dari satuan. Ternyata ketika kita mempelajari metode gasing ini, dia berubah. Menyelesaikan soal harus mulai dari depan atau mulai dari nilai tempat yang paling tinggi atau nilai tempat yang paling besar. Sehingga ini adalah perubahan yang paling besar ketika kita beradaptasi dari metode lama menuju ke metode gasing. Lalu pertanyaannya begini. Yang selama ini ada soal-soal ugal yang dalam ujian itu masih berlaku tidak dengan penerapan metode gasing? Atau apa perbedaannya? Karena dalam metode gasing itu yang diutamakan adalah cara cepat untuk melakukan hasil. Tapi ada di dalam yang kita dapat itu bagaimana proses itu dengan runut jalankan. Sebenarnya intinya dalam kehidupan nyata hasil itu yang utamakan. Baik, Bapak. Dalam metode gasing tidak terlepas dari 3 tahapan tadi. Ketika masuk pada tahapan pertama konkret, anak ditunjukkan atau melihat benda nyata secara langsung. Masuk pada tahapan abstrak, anak harus tahu prosesnya dengan benar. Ya, dia harus mengerti prosesnya. Proses yang benar inilah yang akan menghantar anak masuk pada tahapan mencerna, di mana dia mampu menjawab dengan cepat. Tetapi bukan menghafal. Dia mampu menjawab dengan cepat karena dia mengerti proses yang terjadi. Jadi anak bukan menghafal, tetapi dia mengerti prosesnya sehingga dia mampu menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, artinya bahwa proses itu penting. Iya. Dalam proses itu penting. Iya. Baik, kita lihat bahwa teknik gasing yang paling cepat
Ibu terapkan di peserta atau di peserta? Apa betul Ibu menerapkan juga itu? Kasih atau tidak? Ya nanti akan saya juga berbaik. Baik Bapak, kalau saya secara pribadi berusaha semaksimal mungkin Pak, untuk menerapkan benar-benar metode gasing sesuai dengan apa yang kami terima di sana semaksimal mungkin. Saya menerapkan itu kepada para peserta. Dan semoga para peserta juga menerimanya secara maksimal, sehingga ketika nanti mereka kembali ke sekolah mereka masing-masing, dapat melakukan pengimbaskan ini kepada rekan sejawat dan juga kepada peserta didik secara maksimal sesuai dengan proses serta tahapan-tahapan yang ada di dalam metode gasing ini sendiri. Baik, saya kembali ke Pak Edmo. Iya. Nah, ini jujur, Ya. bukan menguji. Tapi betulkah Ibu, Pak Edmo merasakan bahwa para trainer itu betul-betul mereka kasih, gampang asik menyenangkan untuk menyampaikan materi belajar kepada Pak mereka? Baik. Kalau yang selama sudah 11 hari benar-benar metode gasing yang belum pernah saya pelajari sebelum, ya, hal yang memang benar-benar baru. Ya. Baik, ya Ibu Herna. Alat peraga atau benda apa yang membantu Ibu untuk memahami metode gasing ini kepada peserta? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan anggota tubuh kita sendiri, Pak. Yaitu jari, pinggul, kepala. Jadi kita tidak, ketika mempelajari metode gasing, kita tidak berpikir dari hal-hal yang abstrak yang ribet, tidak, Bapak. Berawal dari diri kita sendiri. Kita bisa melakukan penjumlahan dengan cepat dan tepat hanya dengan menggunakan jari-jari kita. Kita bisa menulis sebuah bilangan dengan tepat hanya dengan menggunakan anggota tubuh kita. Mulai dari jari, dari kepala, secara abstrak kita bisa buat sebelum kita mengarahkan kepada peserta untuk dapat menulis angka benar-benar pada kertas tulisan mereka. Saya sekali bertanya ini dampak bagi para peserta iklan. Kira-kira apa yakin bahwa nanti ada dampak yang luar biasa bagi mereka yang mereka datang dengan serba kekurangan dan nanti akan kembali penuh dengan hal-hal baru. Saya yakin mereka akan bisa beradaptasi dengan hal-hal baru yang sudah mereka terima di dalam pelatihan ini melalui metode gasing. Karena apa Bapak? Di setiap sisi selalu ada micro teaching. Micro teaching itu bisa dilakukan micro teaching terhadap diri sendiri, juga micro teaching dengan teman, dan juga micro teaching langsung di papan. Artinya mereka dapat berperan sebagai trainer kepada sesama peserta mereka yang lain. Jadi ketika ada suatu materi baru, materi itu misalnya ada di papan, ketika menulis, mereka tidak menulis dalam keadaan diam. Itulah metode gasing. Ketika mereka mencatat sambil berbicara. Tahapan-tahapan yang dilalui itu, ketika mereka tulis, mereka mengkomunikasikan itu dengan dirinya sendiri. Setelah mereka mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mereka akan melakukan micro teaching dengan sesama peserta. Ketika itu sudah mantap, mereka bisa tampil di depan untuk melakukan micro teaching di depan sebagai pengganti trainer terhadap sesama peserta yang lain di dalam kelas ini. Artinya Pak Iwan ini menghindar yang terjadi selama ini ketika bertemu dengan soal yang begitu sulit, maka dengan mudah guru melebatkan itu. Dan saya yakin presiden itu tidak terjadi lagi. Tentang investigasi. Yakin ya? Ya. Kita berangkat ke Pak Idi sebagai ketua dari Sono Sore. Kira-kira tanggapan Pak iklan metode gasing ini yang dilaksanakan secara serentak di 338 SD di Kabupaten Singkat. Seperti apa kira-kira tanggapan Bapak? Baik, jadi pertama saya apresiasi untuk pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PKU Kabupaten Sika yang telah bekerja sama dengan Profesor Bapak Yohanes Surya untuk peningkatan numerasi kita di Kabupaten Sika ini. Karena
terkait dengan capaian kita numerasi pada tahun 2025. Kemudian hasil TKA kita, Kabupaten Sika ini masih sangat tergolong rendah. Sehingga ini mendorong Dinas PKO untuk mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana meningkatkan capaian numerasi kita pada tahun-tahun yang akan datang dan juga hasil TKA kita untuk tahun-tahun ke depannya. Sehingga kegiatan gasing ini gampang, asik, dan menyenangkan. Ini seperti yang disampaikan oleh trainer kita. Secara pribadi, saya merasa bersyukur. Ya, mudah-mudahan 338 SD yang ada di Niantara Sika ini mendapat pembekalan atau pelatihan dari para trainer ini. Mereka boleh mengimbaskan di sekolah masing-masing. Begitu. Baik, itu luar biasa. Berarti artinya dalam hal ini melihat hasil TKA ini pemerintah daerah kita dalam hal ini Pak Bupati bersama itu telah mengambil sikap yang terjadi pada baik. Kira-kira menurut Bapak kegiatan diklat mitigasi ini selanjutnya ya agar berdampak besar pada nilai numerasi kita di kabupaten ini, kira-kira apa yang harus dibuat oleh para kepala sekolah, di para pengawas, dinas dan juga para pemangku pendidikan di wilayah pendidikan. Baik. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bapak Ibu trainer telah menyampaikan bahwa metode gasing ini gampang, asik, menyenangkan ini adalah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Bapak Profesor Yohanes Surya. Ini untuk membuat belajar lebih mudah, menyenangkan dan efektif pada mata pelajaran matematika. Karena metode gasing ini dirancang untuk mengubah cara belajar matematika menjadi lebih mudah, dipahami, dan menyenangkan bagi siswa atau murid kita. Gasing menekankan pembelajaran interaktif, aktif, dan menyenangkan ini. Dan ini saya pikir ini adalah inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan di mana menggabungkan kesenangan, kemudahan, dan efektivitas. Begitu Ibu? Ya. Baik, terima kasih. Artinya semua komponen terlibat. Iya. Karena saya yakin bahwa ini baru modul pertama. Baik, kita lihat. Menurut Bapak, kira-kira ada rencana tidak untuk membentuk satu namanya master training lokal? Ya, artinya ada pelatih utama. Ya, trainer yang menjadi gurunya trainer. Ya. Sehingga ke depannya bisa secara berjenjang pelatihan matematika ini atau gasing ini dijalankan dengan ini. Ya, kira-kira bisa tidak proses untuk memilih itu gurunya trainer itu. Baik, jadi kita berharap bahwa kegiatan gasing ini sebenarnya penguatan numerasi lewat metode gasing gampang asik menyenangkan. Diklat yang terjadi tanggal 27 Juli sampai dengan 8 Agustus ini yang terjadi di 5 titik untuk 338 peserta yang menyebar dari 338 SD yang ada di Kabupaten Sika ini. Kita berharap di 5 titik ini mudah-mudahan dari seluruh peserta yang ada dari semua titik ini bisa mendapatkan Bapak Ibu peserta yang punya sedikit kemampuan lebih untuk penguasaan materi ini, sehingga mereka boleh bergabung dengan trainer atau pelatih kita yang sudah didampingi oleh Prof. Surya. Dari 23 yang sudah ada, mungkin ditambah 2 atau sampai 5 dari sekian titik itu. Tapi ini kita dalam hal ini sebagai Ketua Kpps Kabupaten, kita tetap mendorong dinas. Kita berupaya supaya, karena ini kewenangan dinas, supaya ketika sekolah-sekolah mengalami kesulitan atau kita lanjutkan pada modul-modul yang berikut, karena ini baru penyelesaiannya pada modul 1, belum lagi modul 2
dan modul 3. Karena modul 1 itu dia hanya berbicara soal penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kita masuk ke modul 2 itu sudah mulai dengan bilangan bulat, saya pecahan, lalu ke modul 3 itu sudah pada perbandingan, desimal, dan lain-lain. Sehingga kita tetap mendorong Dinas PKO untuk menyiapkan trainer-trainer lokal yang terlatih dalam kegiatan diklat tiga numerasi dengan metode gasing yang sementara berjalan ini untuk bisa merekrut kembali bahwa Bapak Ibu para guru kita yang punya kemampuan lebih, mungkin 2 sampai 5 di setiap titik, untuk bergabung bersama trainer yang sudah terlatih sehingga mereka katakanlah tenaga yang siap pakai untuk pada masa yang akan datang. Tidak penjelasan dari Bapak ya, bahwa Bapak bicara pihak dorong pihak Dinas itu kerjasama lagi dengan Prof. Juga kita trainer melanjutkan ke modul 2 dan modul 3. Bisa kan? Iya. Selaku Ketua K3S Kabupaten Sika, saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal Bapak Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika untuk membangun komunikasi yang aktif dengan Prof. Surya supaya kegiatan penguatan numerasi kita dalam hal ini dengan melalui metode gasing ini bisa berlanjut. Sebab ini kita baru pada tahap modul 1 seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti masih ada modul 2 dan modul 3. Dan ini harapan kita ke depannya, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Sika dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sika untuk membantu kita memfasilitasi keberlanjutan kerjasama kita dengan Prof. Surya supaya kita bisa menyelesaikan modul 2 dan modul 3. Saya pikir harapan ini juga sama seperti Bapak Ibu, harapan daripada Bapak Ibu para trainer, karena mereka baru dilatih untuk modul 1. Begitu. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Pada akhirnya saya senang sekali dengan Bapak Ibu guru, saudara-saudari yang sudah menjadi trainer itu luar biasa. Dalam pantauan kami hebat. Mereka sangat memahaminya. Sehingga ini tidak boleh mandek. Kita tetap berupaya mendorong Dinas PKO untuk melakukan kerjasama yang aktif, membangun komunikasi dengan Prof. Surya supaya kita bisa lanjut ke modul 2 dan modul 3. Baik, luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana memang ini dasar ya. Bahwa Ketua KTS itu selalu berkomunikasi. Ya, pertanyaannya begini, bagaimana Pak bisa meyakinkan pihak dinas atau para kepala sekolah agar metode gasing ini bisa diadopsi ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Itu menjadi program sehingga program ini resmi sekolah secara permanen. Ya sama seperti literasi ada training camp dan lain-lain. Bagaimana numerasi ini karena belum masuk di KSP kita. Kira-kira karena ini kan sementara masih proses penyusunan KSP tahun pelajaran 2026-2020. Saya kira ini kegiatan penguatan numerasi melalui metode gasing ini seperti ini pasti dinas telah memikirkan langkah yang tepat. Karena pelaksanaan kegiatan diklat gasing ini adalah inisiatif dan dorongan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika untuk mendongkrak capaian numerasi kita dan hasil TKA kita pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga selaku Ketua K3S bersama teman-teman para kepala sekolah di 338 SD, kami tetap mendorong supaya metode gasing ini dijabarkan dalam kurikulum satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa tercapai sehingga metode gasing itu secara permanen ada di dalam pelajarannya. Pada proses pembelajaran permainan tahun 2020 harus dijabarkan dalam kurikulum satuan pendidikan masing-masing. Satu hal pertanyaan yang kirim sedikit jauh.
kira-kira harus selain apa yang kan supaya bisa menjaga hubungan baik dengan jaringan Profesor Remus Sulian atau dengan yayasan resmi asing guna pembahasan materi ke depan. Artinya tidak terputus. Walaupun sampai kita pelatihan nomor untuk sampai 3, tapi kan materi itu akan berubah. Dan bagaimana cara kita mungkin juga kita karena ada juga dia punya apa strategi penjualan buku dan lain-lain. Saya pikir ada buku juga. Kira-kira seperti apa? Ya. Baik, jadi sejauh pantauan kami, metode GAS ini cukup luar biasa dan ini cukup membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan desain pembelajaran matematika untuk murid-murid kita. Kami berupaya setelah kegiatan ini untuk melakukan evaluasi, mendorong evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PKO bersama Bapak Ibu pengawas pendamping supaya ketika kegiatan ini selesai, pasca kegiatan ini, supaya Bapak Ibu para peserta ini akan mengimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga beliau-beliau yang mengikuti kegiatan di 5 titik untuk 338 STI menjadi trainer lokal atau pelatih lokal yang akan mendampingi teman-teman guru dan sekaligus mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di lembaga satuan pendidikan masing-masing. Baik, terima kasih. Kita luar biasa 3 narasumber kita pada posisinya Pak Demon. Kira-kira komitmennya seperti apa? Setelah mengikuti pelatihan ini, pertama target untuk 1 bulan ke depan ketika Pak Edmond mengajar di sekolah ini, di kelas ini. Targetnya apa? Untuk komitmen 1 bulan ke depan mungkin saya belum bisa menerapkan kepada peserta didik, tapi saya harus terapkan dulu kepada rekan-rekan guru saya supaya setelah mereka semua bisa memahami materi model metode asing ini, bahwa mereka akan langsung membawa ke kelas mereka masing-masing dan langsung menerapkan kepada peserta didik. Dan saya di sini sebagai fasilitator atau pendamping mereka. Ketika mereka terapkan di kelas, mereka mengalami kendala, di situ saya membantu mereka, membimbing mereka. Supaya ketika setelah rekan-rekan guru sudah bisa memahami, berarti saya bisa membantu kepada rekan guru yang berhalangan atau mungkin mengalami cuti seperti itu. Baik. Ibu kira-kira bisa tidak misalnya di sekolah pelaksananya 1 kali atau 30 menit dalam 1 minggu itu semua guru dan anak-anak di halaman dengan menggunakan lagu gasing dan masuk sedikit itu mensolat dan lain-lain, hanya sekedar untuk memberikan suasana baru kepada sekolah itu. Bisa tidak seperti itu? Oh, itu pasti harus dilakukan, Pak. Karena di gasing ini kami sudah pelajari yel-yel, tepung, games, bahkan menari sambil berhitung menggunakan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Jadi kemungkinan di hari Jumat atau Sabtu ekstra itu bersama dengan siswa, rekan-rekan guru semua kami melakukan gerakan-gerakan yang sesuai yang sudah saya dapat selama kegiatan. Baik. Coba 3 kata untuk pelatihan gas. 3 kata. Pertama, gembira. Perasaan gembira itu ketika kami peserta mendapatkan metode baru yang belum pernah kami alami selama ini. Berarti membantu kami guru juga dan membantu peserta didik. Ya, Terus itu 3. ya, berarti gembira mendapat ilmu yang baik. Iya. Terus termotivasi, Bang. Termotivasi untuk terus belajar. Jika diberikan kesempatan untuk belajar metode gasing di bab selanjutnya, di modul-modul selanjutnya. Karena ini sangat penting. Oke, dasar gembira
telah kita memberikan motivasi. Baik, itu adalah kira-kira komitmen ibu sebagai trainer depannya. Nah, bagaimana pertahankan bahwa ini menjadi trainer yang baik. Baik Bapak, dari saya pribadi siap sedia. Jika dibutuhkan di mana saja dalam kaitan dengan metode gasing, saya bersedia Bapak. Agar benih-benih gasing ini tetap tumbuh dengan subur di liang tanah saya. Betul, Prof. Ya, Iya. baik. Kira-kira ibu pesan atau harapan untuk pemerintah Kabupaten Sika dalam hal ini dinas PKO Untuk dinas BKO, yang mana dan trainer? Ya, sekarang ini mulai tahu sebenarnya. semoga kegiatan ini tidak tertutup sampai di sini. Besok-besok masih ada lagi kegiatan berlanjut karena masih ada beberapa modul yang belum. Sedangkan untuk kegiatan ini Bapak, semoga pertemuan antara kami para trainer dan peserta tidak habis sampai di sini. Semoga besok-besok kami diberi ruang lagi untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan di setiap titik, di setiap sekolah itu seperti apa, kami bisa bertemu kembali untuk melakukan evaluasi terkait pembahasan di sekolah masing-masing. Kira-kira pesan atau harapan pemerintah Sika wanita dari pelaksanaan integrasi. Yang pertama, jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa harapan kami bahwa ini kegiatan ini kita tetap dorong dinas Kabupaten Sika dan pemerintah daerah Kabupaten Sika dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, supaya membantu memfasilitasi keberlanjutan diklat gasing yang dikembangkan oleh Bapak Prof. Surya. Karena masih ada modul 2 dan modul 3 untuk DSD. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PKO mungkin bisa membantu memfasilitasi kegiatan ini agar kedepannya bisa berlanjut. Sehingga komunikasi aktif juga tetap dibangun bersama Prof. Surya sambil kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan atau delegasi di hari-hari yang akan datang. Apabila dilakukan oleh Dinas PKO Kabupaten Sika. Yang berikut juga kita perlu apresiasi kepada teman-teman trainer, Bapak Ibu pelatih atau trainer yang sudah dibekali untuk Prof. Gasing ini. Mereka ada 23 yang ada di Kabupaten Sika ini. Mereka sudah mempersembahkan segala yang mereka punya, yang mereka dapat dari Prof. Surya ini untuk semaksimal mungkin memberikan ini yang terbaik untuk Bapak Ibu guru di 338 SD yang ada di liang tanah Sika ini. Kita berharap ini dimanfaatkan secara maksimal oleh para kepala sekolah yang ada di lembaga pendidikan sekolah dasar yang ada di liang tanah ini. Karena ketika pulang dari sini, Bapak Ibu trainer ini berharap supaya mereka menjadi pelatih lokal, ya, supaya mereka bisa mengimbaskan di sekolah masing-masing. Dalam pantauan para kepala sekolah, sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu trainer bahwa nanti kita lakukan evaluasi. Dalam perjalanan apabila ada kendala-kendala atau hal-hal yang tidak sesuai, kita berkomunikasi dengan para trainer yang ada di Kabupaten Sika, karena mereka siap selalu setiap saat ini komitmen. Kira-kira pesan apa Bapak 308 kepala sekolah dan satu pendidikan menerima dan melaksanakan metode gasing ini setelah para utusannya kembali ke sekolah. Ini pesan saya kepada para kepala sekolah, ya, termasuk saya, kita manfaatkan dengan baik, kita dorong, kita punya guru, Bapak Ibu guru yang kita utus selama kurang lebih 12 hari dalam kegiatan diklat gasing ini, sehingga mereka bisa mengimbaskan
kepada teman-teman, dan mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang mereka dapat. Terutama ini khusus pada mata pelajaran matematika. Sehingga harapan kita ke depan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, capai numerasi kita, hasil TKA kita. Jadi seperti ini harapan saya dan harapan kita semua, supaya hasil capai numerasi dan TKA kita pada tahun yang akan datang mengalami peningkatan. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Karena Pak ini ya telah hadir di channel yang telah berikan suasana atau menjelaskan apa yang mereka rasakan selama beberapa hari. Juga akhirnya di channel bisa membawakan buat juga hasil-hasil dari metodikasi selama kurang lebih sekitar. Terima kasih banyak Pak di dengan konferensi. Sampai jumpa di